kita akan discuss mengenai pengujian hipotesis yang ini ya, jadi yang untuk dua variabel. Ya, kalau yang minggu lalu kita sudah discuss mengenai yang satu variabel, ya. Misalnya minggu lalu mu ya sama dengan suatu konstanta ya atau suatu angka. Nah, untuk yang sekarang itu pengujian dengan dua variabel, berarti di sini ada mu1 dan mu2 gitu ya. Nah, yang akan kita uji hipotesisnya itu adalah seperti ini ya. Jadi bentuk dari hipotesisnya adalah H0 ya. H0-nya itu mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Atau bisa dituliskan seperti ini ya. mu1 langsung gitu ya sama dengan mu2 gitu. Ya. Atau tidak ada perbedaan atau sama gitu ya. Berarti mu1 itu sama dengan mu2. Nah, untuk H1-nya atau hipotesis alternatif HA-nya itu bisa jadi ini ya, atau ini atau ini. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau ini berarti H1 lebih besar daripada mu1 lebih besar daripada mu2 ya. Karena kan ini kan lebih besar dari 0. Ini dikurangi lebih besar dari 0, maka hasilnya kan positif. Artinya selisihnya ini lebih besar daripada ini. Atau kalau misalkan HA-nya itu mu1 kurang mu2 kurang dari 0, berarti kan negatif. Berarti H1-nya kurang dari mu1-nya kurang dari mu2 ya. Atau yang dua arahnya seperti ini. Jadi H1-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, artinya mu1 berbeda dengan mu2, atau bisa dituliskan mu1 tidak sama dengan mu2 gitu ya. Nah, kemudian untuk contohnya, ini untuk langkah-langkahnya masih sama ya dengan yang kemarin, ada 5 langkah. Ya, baik, tadi ada insiden. Ya, seorang pemilik toko misalnya menjual 2 macam bola lampu ya, katakanlah merek A dan B. Jadi ada 2 lampu. Pertama bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut ya, dengan hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Nah, berarti ini ya misalkan kita ya kalau di toko itu kan suka nanya ini bagus mana Pak itu kan. Kata penjualnya itu sama aja gitu ya. Merek Philips sama merek apa ya? Lampu itu apa sih? Hanok ya, atau apa itu? Bagus mana? Nah, kata si penjualnya atau si pemilik toko ya, itu sama aja Mas. Kemudian kita uji ya, untuk menguji pendapatnya dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 bola lampu merek A dan 50 bola lampu merek B sebagai sampel acak. Ternyata ya lampu merek A dapat menyala rata-rata sekian dengan merek B rata-rata sekian. Masing-masing hasil simpangan baku 85 dan 92. Dengan menggunakan alfanya 5%, ujilah pendapat tersebut ya. Nah, ini di sini sudah jelas ya bahwa kita pengen tahu ya mu1-nya apakah sama dengan mu2 gitu ya. Di sini kan sudah jelas bahwa kata si pemilik toko tidak ada perbedaan ya, maka H0-nya ya, ini H0-nya kita pengen menguji mu1 apakah sama dengan mu2 ya. Kemudian langkah kedua H1-nya berarti apa? H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2 gitu ya. mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, ini yang akan kita uji hipotesisnya.
Kemudian langkah kedua yaitu menentukan alfa. Alfanya di sini sudah ada 5% atau 0,05 gitu ya, 0,05 kemudian ujinya adalah uji dua arah ya, uji dua arah sehingga alfanya itu dibagi 2, alfa per 2 sama dengan 0,025 gitu ya, 0,025. Nah ini yang akan nanti diujinya berarti 2 arah ya. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian ya. Nah, seperti ini masih sama ya. 2 arah berarti ada pada sisi kiri dan ada pada sisi yang sebelah kanan ya. Tengahnya ini 0. Nah, ini 0,025. Kita masih ingat ya bahwa Z-nya itu 1,96 minus yang sebelah kirinya ya, yang sebelah kanannya tentunya positifnya 1,96. Ya, 1,96. Nah, ini adalah daerah penolakan, ini pun sama, daerah penolakan. Nah, yang tengah ini adalah daerah penerimaan H0, ya, daerah penerimaan H0. Sehingga ketika nanti Z hitungnya di langkah keempat, yaitu kurang dari ini atau lebih dari ini, maka ditolak ya H0-nya. Kalau misalkan di antara ini dan ini, maka H0-nya diterima. Nah, kita hitung ya untuk langkah keempat. Seperti biasa, kita menghitung Z hitungnya atau Z0 sama dengan, nah untuk rumusnya ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Rumusnya kita pakai yang ini. Nah, X bar 1 kurangi X bar 2, tadi X bar 1-nya itu adalah 952 dikurangi 987 ya. 952 kurangi 987 per akar tau kuadrat per tau kuadrat 1 ya per N1 plus tau kuadrat 2 per N2. Nah, sekarang kita lihat di sini simpangan bakunya tadi berapa ya? Simpangan bakunya 85 dan 92. Nah, ini kan 85 dan 92 per 100 dan 50. Ya, ini tinggal dioperasikan aja. Ini hasilnya ini. Minus 2, ini langkah keempat ya. Ini saya tidak tuliskan. Langkah keempat hasilnya adalah minus 2,25. Nah, kita lihat di sini. Minus 2,25 ada di mana? Ini sini kan. Minus 2,25 gitu ya. Minus 2,25 di sini. Ya, minus 2,25. Oke, ini berarti apa? H0-nya, kesimpulannya yang kelima ya. Mengambil kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah H0-nya ditolak apa diterima? Ditolak, Pak. Ditolak ya. Jadi H0-nya ditolak. Sehingga apa? H0-nya balik lagi, mana sih H0? Ini ya. Berarti kalau H0-nya ditolak berarti H1 diterima ya. Yang diterima ini. H1 apa sih? Oh, berarti dua kondisi itu atau dua merek itu ya. Jadi dua merek itu digambarkan dengan mu ya atau rata-ratanya. Dua merek itu tidak sama ya. Dua merek itu tidak sama, berarti pendapat si pemilik toko bahwa itu menganggap sama tidak diterima ya, tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa diterima secara bukti-bukti. Ya, untuk contoh yang pertama seperti itu ya. Silakan di screenshot aja. Untuk contoh yang kedua ya, kita discuss lagi untuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini sih sama ya dengan yang tadi. Cuman, nah coba nih, ini ya. Seseorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar daripada B. Nah, coba gimana? H1-nya apa? H0-nya apa? Untuk itu diambil sampel kedua daerah 100 dan 70 dengan rata-rata ya bla 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 seterusnya. Saya pengen tahu ya H0-nya apa, H1-nya apa. H0-nya mu
Apa? Halo. Ya, Pak. Apa H0-nya Oki? Pak, Heeh. mu1 lebih besar daripada mu2, Pak. Ini salah nggak? Salah nggak? Salah ya? Masing-masing. Kamu lihat dari sini ya. Coba kalau kita telaah ya. Saya itu waktu minggu kemarin udah bilang bahwa H0 itu harus ada tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu ya. Iya, iya. Kalau begitu tinggal dikasih aja Pak tanda sama dengan gini. Dibenarkan nggak? Tidak benar ya. Ini jelas-jelas loh. A lebih besar daripada B. Ya maka kita tidak bisa memaksakan A lebih besar sama dengan. Sehingga apa? Sehingga yang ada di sini ya, yang ada di sini ya, yang ada di keterangan ini menjadi H1 ya. Jadi mu1 lebih besar daripada mu2 gitu ya. Jadi yang didapat belakangan H1-nya boleh nggak? Ya boleh. Tergantung permasalahannya makanya ya. Sehingga H0-nya kebalikannya. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara menentukan H0 dan H1-nya jangan langsung lihat dari ini. Kita kembali ke konsepnya bahwa H0 itu harus ada tanda sama dengannya. Gitu ya. Nah, nanti langkah selanjutnya sama aja ya. Cuman karena ini uji satu sisi ya. Uji satu sisi, kalau kita lihat di langkah ketiga kriterianya, nah ini lihat lebih dari ya. Lebih dari berarti ada di sebelah kanan daerah kritisnya ini. Ini daerah kritisnya ya. Tinggal nanti ini tentukan berapa. Lanjut ke belakangnya, ke langkah-langkah berikutnya sama saja. Ya. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini memang banyak sekali ya contoh di pengujian hipotesis itu. Tapi akan saya tampilkan beberapa saja ya. Nah, ini dengan menggunakan T ya, karena apa? Karena di sini N-nya kecil nih ya. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram. Ya, jadi ini N1, ini N2-nya. Ya. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan soal yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80, seimbang bakunya 4. Dan kelas kedua rata-rata 75, seimbang bakunya 4,5. Uji evaluasi kedua metode pelatihan apakah sama atau tidak? Gunakan taraf nyata 10%, asumsikan. Nah, ini biasanya yang dipakai di orang-orang pendidikan ya. Orang-orang pendidikan itu biasanya kayak gini. Melihat dua kondisi gitu kan. Ya, dua kondisi. Nah, kemudian dicek apakah yang ini yang lebih bagus atau yang ini lebih bagus gitu ya. Kita juga bisa ya hasil improvement dengan yang before-nya kita akan cek mana yang lebih bagus ya. Contohnya seperti ini, ada dua perlakuan ya. Ada dua perlakuan, yang satu metodenya biasa, yang satu metode terprogram katanya gitu ya. Nah, maka langkah pertama H0-nya, nah, kita kan pengen melihat nih apakah sama atau tidak ya. Nah, jadi ini pengen melihatnya sama atau tidak saja. Ya udah berarti kita sesuaikan H0-nya. H0-nya mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Karena pengen melihat sama atau tidak. Bukan melihat mana yang lebih bagus. Kalau yang lebih bagus berarti tandanya bisa seperti ini atau seperti ini kan. Ya. H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2 gitu. Ya, mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, kemudian langkah kedua yaitu taraf nyatanya. Ini ya, taraf nyata 10%. Taraf nyata 10%. Langkah kedua nih saya tuliskan sebelah sini aja ya. Langkah kedua, alfanya 10% atau alfanya 0,01 10% ya. Nah, uji soal dua arah ya, ujinya dua arah. Sehingga alfanya dibagi dua, alfa per 2 sama dengan 0,005 ya. 0,005. Ya, ini alfa per 2-nya. 0,005 ya.
Nah, kemudian ketiga, menentukan kriteria ya, kriteria uji. Ini sampelnya kecil, berarti pakai T ya. Pakai T. Ini ada dua sisi ya, ada dua sisi. Ini 0 pakai distribusi T. Kita lihat tabel distribusi T ya, dengan alfanya 0,05. Ini Permisi Pak, alfanya bukannya 0,1 ya Pak? 10%, Pak. 0,1 iya, Pak. iya. Alfanya Pak. Iya, iya, betul. 0,1 ya, sorry. 0,1. Nah, ini. 0,1. Ya, betul ya. Ini berarti alfa per 2-nya 0,05 gitu ya. 5% kan? Iya, 10% ya. Oke, 0,1. Ya, Pak. 0,1, kemudian alfa per 2-nya 0,05. Oke. Nah, ini kita lihat di tabel T. Tabel T ini ya. Tabel T, ini ingat, ini adalah DF. Apa itu DF? Ya, kalau cuma satu N, itu kan N-1. Ini kan N-nya ada 2, 12 dan 10 tadi ya. Gimana? Berarti N1 plus N2 kurangi 2 gitu ya. N1-nya 12, N2-nya 10, 22 kurangi 2, 20 ya. Ini. Oke. Ya, kemudian kita lihat alfanya. Ya, sini nih. Yang mana Pak, ini banyak banget. Nah, yang di bawah itu adalah alfa, yang di atas alfa per 2 ya. Ini kan tadi alfanya 0,1. Alfa per 2-nya ini ya. Jadi memang kadang-kadang tabel ada yang nggak ada keterangannya ya. Ini alfa per 2 yang di atas. Yang di bawahnya alfa ya. Ini. Berarti tabelnya yang ini dong. Iya. Ini. Nah, 1,724 atau 24. 1,725 gitu aja ya. 725 ya. Ya. 725. Oke, 1,725 tadi. 1,725. Ya, ini minusnya ya, 1,725. Ini positifnya 1,725 ya. Nah, berarti kalau ke sini daerah penolakan juga, ini daerah penerimaan ya. Langkah keempat adalah menghitung T hitung ya. T hitung sama dengan T hitung yang mana ini ya. Nah, kita lihat T hitung ini. Tadi X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar 1-nya udah ada belum ya? Ada 80. X bar 2-nya 75. Ya, 80 kurangi 75. Tulis ya. Sama dengan 80 kurangi 75. Oke. Terus per S. S ini udah ada belum ya? S belum ada. Ini S gabungan ya. Cara mencari S adalah dengan cara ini. Pak, tadi kan ada yang 4 dan 4,5. Itu bukan S. Itu S masing-masing. Ya, ini adalah S gabungan. Nah, maka kita tuliskan dulu aja yang ada ya. 1/12 plus 1/10 gitu ya. Nah, kita cari S. S-nya dari sini. Rumusnya. Jadi S-nya, ini S kuadrat ya. Berarti kalau hanya mencari S, tinggal di akar. Ya. Ini kan S kuadrat. Kalau mencari S, ya tinggal di akar ini. Ya, kita coba di sini nih yang masih lega ya. N1 kurangi 1 berapa? N1-nya 12 kurangi 1, 11 ya. Dikali S1 kuadrat, mana S1-nya? 4. 16 Pak jadi. 4 apa 4,5? 4. 4 ya, 4 ya. Oke. S1-nya 4 kuadrat. Ya, ini akar ya. Iya, Pak. Plus N2 10 kurangi 1 S2 4,5 kuadrat per ini kan tadi ya 20 ya total.
12 plus 10 kurangi 2. Nah, ini cara mencari S-nya. Sama dengan berapa nih? Ada yang mau ngitung? Silakan, saya tunggu ya. Silakan dihitung. Sudah? Udah? Proses. Masih proses, Pak. 53,8 bukan, Pak? Hah, terlalu banyak itu. Oh iya. Nah, 2-an kalau nggak salah, 2 berapa gitu. 4,23, Pak. Oh, 4,23 ya. Ah, benar. Kayaknya ini yang benar, 4,23. Iya, Pak. Nah, terus masukin ke sini. Bentar, masukin ke sini. Ini S-nya berarti 4,23. S gabungan ya. Dituliskan ada yang nulisnya S gab, ada yang nulis S saja. 4,23. Nah, ini berapa? 5 per berapa itu? 2, sekian ya, kalau nggak salah 2, berapa gitu kan. 2,76, Pak. Nah, 2,76 ya. 2,76. 2,76 kan di sini. Ya, 2,76. Artinya apa? Nolnya ditolak ya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, nolnya ditolak. Berarti apa kesimpulannya? Dua metode itu tidak sama. Ya, dua metode tidak sama. Artinya ada yang memberi efek yang lebih efektif gitu ya. Mana yang memberikan efek yang lebih efektif? Nggak tahu ya, karena kita hipotesisnya seperti ini. Ya, kalau misalkan hipotesisnya gini dan gini, nah ini kelihatan nanti ya, uji satu arah mana yang lebih bagus gitu. Ya, tinggal nanti diganti aja kalau mau ya. Silakan nanti di di kelas lagi dari mulai langkah pertama sampai dengan langkah kelima. Nah, biasanya seperti ini yang skripsi-skripsi di orang-orang pendidikan gitu ya. Misalkan metode menghitung dengan jari dan metode menghitung dengan apa itu yang kayak gitu tuh kayak mainan ya. Itu lebih efektif yang mana gitu ya. Nah, itu bisa dianalisa ya. Tentunya datanya kan data mentah ya, tinggal nanti diambil aja rata-ratanya ya. Kalau yang kita plotkan di sini kan data data given ya, diberikan soal karena biar nggak terlalu lama gitu ya ngitungnya. Oke, itu yang kaitannya dengan